Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipermudahkan oleh Allah untuk kumpul bersama dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari tafsir dari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di antara kekurangan yang kita rasakan, saya sebagai ustadz atau yang lainnya tentunya kita kurang ihtimam kurang perhatian terhadap tafsir. Oleh karenanya di antara hal yang disesalkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di akhir hayatnya adalah kurang perhatian beliau terhadap tafsir. Sehingga di akhir hayat beliau fokus kepada tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kalau kita baca tafsir Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat luar biasa. Dan waktunya ya dia gunakan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fikih, tapi itu pun beliau masih menyesal ya karena merasa kurang memberi perhatian yang lebih terhadap tafsir Al-Qur'an. Maka pada kesempatan kali ini kita sama-sama berusaha untuk mempelajari tafsir dari beberapa ayat, dan saya akan hanya menukil dari penjelasan para ahli tafsir tentang ayat-ayat tersebut, terutama dari 4 buku, yaitu yang pertama adalah Adwa'ul Bayan karangan Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullahu taala, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kemudian Fathul Qadir li Syaukani, dan yang terakhir tafsirnya Syekh As-Sa'di rahimahumullahu taala. Dan ayat-ayat yang kita akan bahas adalah salah satu dari ayat-ayat yang dikenal dengan arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang sangat memberi pengharapan dalam Al-Qur'anul Karim. Di sana ada beberapa ayat-ayat yang disebutkan oleh para ulama dengan arja ayatin fi kitabillah. Ayat-ayat yang sangat memberi pengharapan bagi kita ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat apakah yang paling memberi pengharapan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan sampai 15 pendapat, 16 pendapat, ada yang menyebutkan sampai 10 pendapat, seperti para ulama sebut seperti As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan ya, dan yang lainnya. Namun kita akan sebutkan beberapa ayat-ayat tersebut yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai ayat yang sangat memberi pengharapan bagi kita. Di antara ayat-ayat tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Ayat ini jelas yang artinya ya hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka asrafu, berlebihan dalam bermaksiat. Bukan hanya terjerumus dalam maksiat, tapi berlebih-lebihan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dan ini ayat sangat memberikan pengharapan bagi siapapun yang terjerumus dalam dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, berbagai macam modelnya apapun ya. Sebesar apapun dosa tersebut, sebanyak apapun diulang-ulang dosa tersebut, dan seberapa banyak variasi dosa tersebut, ingatlah bahwasanya Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa bagi yang bertobat kepada Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan inilah ayat yang paling memberi harapan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang mengatakan ayat yang paling memberi kita harapan adalah firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Maka ini kabar gembira yang memberi pengharapan yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak terjerumus dalam syirik akbar. Karena seluruh dosa yang mereka lakukan ya masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat mungkin Allah untuk ampuni. Bisa Allah ampuni, bisa Allah tidak ampuni. Selama itu bukan syirik akbar ya. Maka ayat ini juga sebagian ulama berpendapat adalah ayat yang sangat memberi pengharapan. Kemudian sebagian ulama lagi berpendapat, ayat yang sangat memberi pengharapan dalam Al-Qur'an
adalah dalam surat An-Nur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Ayat yang turun tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang marah terhadap Mistah karena ikut menuduh Aisyah terjerumus dalam perzinahan, padahal selama ini Abu Bakar yang memberikan nafkah kepada Mistah. Ternyata air susu dibalas dengan air tuba, ya. Selama ini Abu Bakar berbuat baik kepada dia, ternyata dia ikut terprovokasi oleh orang munafik sehingga ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan beri nafkah lagi kepada Mistah. Maka Allah tegur, wala ya'tali ulul fadli was-sa'ah, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta, ya, untuk bersumpah untuk tidak memberikan lagi bantuan kepada orang miskin, karib kerabat dan muhajir. Karena Mistah ini miskin dan juga karib kerabatnya Abu Bakar, dan juga dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga dari kalangan muhajirin. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maka maafkanlah dan lapangkanlah dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Ayat ini dari sisi mana dia memberikan pengharapan? Dari sisi ternyata ada pintu maaf yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita kalau kita maafkan orang lain. Kalau kita maafkan orang lain, bisa jadi kita beristighfar, Allah tidak ampuni, bisa jadi. Nah, ada Allah buka pintu lain agar kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu orang berbuat buruk kepada kita, orang mendolimi kita, maka kita maafkan dia. Ya. Kalau kita maafkan dia, maka Allah akan maafkan kita. Maka sebagian ulama berpendapat inilah ayat yang paling beri pengharapan bagi kita. Sebagian ulama berpendapat ayat yang memberi pengharapan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 102, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ay ya'fu anhum. Kata Allah, dan ada golongan manusia yang lain yang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka menggabungkan antara amal soleh dan amal maksiat. Kata Allah, asallahu an ya'fu anhum. Semoga Allah mengampuni mereka. Ya. Padahal mereka mencampurkan amal soleh dengan amal maksiat. Tapi kata Allah, asallahu an ya'fu anhum. Semoga Allah mengampuni mereka. Kemudian juga ada yang berpendapat di antara ayat yang memberikan pengharapan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada satu musibah pun menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni banyak kemaksiatan yang kalian lakukan. Ini berarti beri pengharapan. Betapa banyak maksiat yang Allah tidak beri hukuman kepada kita. Allah hanya beri teguran-teguran yang sisanya Allah ampuni. Maka ayat ini dianggap sebagai ayat yang paling memberi pengharapan bagi kita. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya ayat yang paling beri harapan bagi kita adalah ayat tentang ayatud dain. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, di akhir surat Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian berutang piutang maka catatlah, dan itu sangat panjang. Dari sisi mana memberi pengharapan? Ada yang tahu? Dari sisi mana ayat tentang utang ini memberi pengharapan? Ada yang tahu? Ya. Saya juga tidak tahu kalau saya tidak baca, ya. Jawabannya kata para ulama, karena dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar perhatian terhadap hamba-hambanya. Sampai perkara detail, hutang besar, hutang kecil Allah suruh catat supaya tidak terjadi apa? Kesalahan. Nah, kalau begitu besar perhatian Allah kepada hamba-hambanya, maka ini menunjukkan Allah sangat mudah maafkan dosa-dosa hamba-hambanya. Karena Allah sangat perhatian terhadap makhluk ciptaannya, terhadap hamba-hambanya. Taib, masih banyak ya ayat-ayat yang dianggap sebagai ayat yang sangat memberi pengharapan. Di antaranya adalah ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu dalam surat Fatir, ya. Ayat keberapa? Ayat 32. Ya, ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami mewariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka, dan di antara mereka ada yang tengah-tengah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sungguhnya pewarisan Alkitab, Al-Quran ini adalah karunia yang sangat besar. Jannatu adni yadkhulunaha
yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka masuk dalam Jannatu Aden, surga yang kekal abadi. Kemudian mereka diberi hiasan di dalam surga tersebut berupa gelang-gelang dari emas dan juga permata mutiara-mutiara. Walibasum fiha harir, dan pakaian mereka terbuat dari sutra, dan seterusnya. Ayat ini adalah ayat yang sangat memberi pengharapan kepada kita. Di antara yang menyatakan demikian adalah Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwaul Bayan. Kenapa bisa memberikan kita pengharapan? Maka insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Tolong perhatikan ya, karena saya akan menggunakan papan tulis ya, dan saya akan menjelaskan sebagian tentang masalah i'rab ya, masalah nahwu ya. Yang tidak bisa bahasa Arab ya ma'assalamah ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitab alladhi istafaina min ibadina." Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Baik, perhatikan ayat ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma awrathna", kemudian apa kami? Mewariskan. Saya terjemahkan aja lah. Kemudian kami mewariskan. Ini bukan warna biru ya? Semuanya hitam ya? Semua ya? Di Jogja nggak ada jualan warna biru? Alkitab maksudnya Al-Quran. Al-Quran. Baik. Awrasna fa'ilnya adalah nahnu, kami. Fa'il kami ya. Dalam bahasa Arab padanya ada namanya subjek, predikat, objek ya. SPO ya. Subjek apa? Fa'il yang melakukan perbuatan. Predikat apa? Fi'ilnya, yaitu perbuatannya. Kemudian objek ya, fa'il, kemudian fi'il dan maf'ul ya. Objek maksudnya maf'ul. Baik, kita lihat di sini, Alkitab kata para ulama adalah al-maf'ul tsani. Objek kedua. Objek pertamanya mana? Ini alladzina istafaina min ibadina. Isim mausul. Ini objek yang pertama. Objek pertama. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kemudian kami mewariskan kepada orang-orang yang kami pilih Al-Quran. Paham? Objek pertama, orang-orang yang kami pilih. Objek kedua adalah apa? Al-Quran. Saya memberikan kepadamu mobil. Objek pertama siapa? Kamu. Yang kedua apa? Mobil. Tapi saya tidak jadi kasih karena saya nggak punya mobil buat kalian ya. Jadi objek pertama adalah apa? Kamu. Objek kedua apa? Mobil. Sama. Kemudian kami memberikan kepada orang-orang yang kami pilih Al-Quran. Jadi Al-Quran sebenarnya maf'ul tsani, objek nomor 2. Tetapi kenapa didahulukan? Kata para ulama, karena dia adalah Al-Quran, dita'zim, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka objek kedua disebutkan terlebih dahulu baru objek yang pertama. Paham? Dalam rangka untuk mengagungkan apa? Al-Quran. Antum bisa jawab kalau datang dalam soal ujian, bisa jawab kan? Insyaallah ya. Baik. Alladzina istafaina min ibadina. Istafaina artinya kami pilih. Artinya kami pilih. Ya. Ada yang mengatakan awrasna artinya akharna, kami mengakhirkan. Sebenarnya Al-Quran ini bisa jadi Allah turunkan sebelumnya bagi umat-umat sebelumnya, tetapi Allah akhirkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya umat Muhammad terpilih. Buktinya apa? Allah akhirkan Alkitab karena wirasah artinya apa? Pengakhiran harta.
ya, harta diakhirkan akhirnya milik jadi ahli waris, ya. Ya. Demikian juga Al-Qur'an sebenarnya bisa Allah turunkan bagi umat-umat terdahulu, tetapi Allah tunda karena Allah untuk turunkan kepada umat yang Allah pilih, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami pilih min ibadina, dari antara hamba-hamba kami. Faminhum, di antara hamba-hamba kami yang kami pilih tersebut ada yang zalimul li nafsih, menzalimi atau orang yang zalim. Apa namanya? Penghapus juga tidak dijual di Jogja. Saya kemarin minta kalau bisa warna-warni, ya. Zalim, ya. Dan di antaranya ada yang muqtasid, muqtasidnya tengah-tengah. Kemudian di antaranya ada yang sabiqun bil khairat, yang berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Taib. Yang menjadikan ayat-ayat ini adalah ayat yang sangat memberikan harapan bagi kita. Ternyata di antara orang-orang yang Allah pilih ada ini, zalim li nafsihi. Dia berbuat zalim tapi ternyata dia termasuk dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayat setelahnya Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha. Jannatu adnin, surga Aden yang mereka masuk di dalamnya. Ya, jadi setelah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata zalimul li nafsi juga masuk dalam surga. Sekarang antum paham kenapa ya orang yang ayat ini dinyatakan sebagai ayat yang sangat memberi harapan karena di antara hamba-hamba Allah yang Allah pilih adalah zalimul li nafsihi. Dan ternyata mereka juga dipilih oleh Allah dan juga dijanji oleh Allah dengan masuk surga. Baik, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi pembahasan para ulama. Apa yang dimaksud dengan zalimul li nafsihi di sini? Kenapa dia termasuk dipilih oleh Allah? Kenapa dia dinyatakan masuk surga? Siapakah zalimul li nafsihi ini? Ternyata kalau antum perhatikan dalam buku-buku tafsir ada beberapa pendapat tentang makna ketiga orang ini. Zalimul li nafsihi, muqtasid, dan yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Banyak pendapat. Di antara pendapat ada yang mengatakan, ya saya jelaskan ya. Pendapat-pendapat para ulama tentang tiga orang ini. Siapa mereka? Ada yang mengatakan, pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwasanya kalau zalimul li nafsi, ya. Zalim artinya keburukannya tewas juga ya. Keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Adapun muqtasid apa? Keburukannya sama dengan kebaikannya. Kemudian sabit bil khairat artinya keburukannya lebih sedikit daripada kebaikannya. Ini ada di antara pendapat ulama demikian. Pendapat yang lain mengatakan zalim kemudian muqtasid dan sabit ya. Ada yang mengatakan bahwasanya muqtasid yaitu muqtasid kalau zalim melakukan kewajiban dan dosa. Adapun muqtasid
melakukan kewajiban namun tidak melakukan sunnah-sunnah. Sunnah. Adapun sabik artinya melakukan kewajiban dan sunnah-sunnah. Ada lagi pendapat, banyak ya pendapat ya. Ada yang mengatakan zalim adalah orang yang zahirnya lebih baik daripada batinnya. Muqtasid zahirnya sama dengan batinnya. Sabik batinnya lebih hebat daripada zahirnya. Bisa diulang. Zalim batinnya lebih baik daripada apa? Zahirnya. Muqtasid zahirnya sama dengan apa? Batinnya. Sabik batinnya lebih baik daripada persangkaan orang tatkala melihat zahirnya. Ada yang mengatakan ya bahwasanya kalau sabik itulah yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Adapun muqtasid dan zalim mereka masuk surga namun dengan hisab. Kalau muqtasid masuk surga dengan hisab. Tetapi kebaikannya lebih dari keburukannya. Setelah dihisab dia masuk surga. Adapun zalim setelah dihisab ternyata keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, namun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat ketiga ini dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan beliau menyebutkan banyak riwayat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan akan hal ini. Dan itu juga pendapat yang dipilih oleh Syaukani rahimahullahu ta'ala. Riwayat tentang bahwasanya orang-orang yang disebut dengan sabiqun bil khairat adalah yang masuk surga tanpa hisab. Yang masuk surga tanpa hisab. Mereka inilah yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Dan hadis-hadis yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rata-rata sanadnya lemah semua. Ada 4 hadis dia sebutkan, 4 riwayat. Kemudian disebutkan juga asar-asar dari para sahabat yang memilih pendapat ini. Dan Asy-Syaukani rahimahullah mengomentari, beliau mengatakan, meskipun riwayat-riwayatnya lemah tetapi banyak jalannya, maka ini menunjukkan bahwasanya riwayatnya bisa dijadikan dalil sehingga dia menguatkan tafsir atau pendapat yang ketiga bahwasanya sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Muqtasid adalah yang masuk surga dengan hisab, dan zalim dihisab keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, namun dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya, kita bisa melihat bahwasanya ternyata model manusia secara umum ada 3. Ada zalimul li nafsihi, ada muqtasid, ada sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat tadi disebutkan di antara tafsiran, yaitu melakukan bukan cuma yang wajib-wajib saja, bahkan yang sunnah-sunnah juga dia kerjakan. Adapun muqtasid yang wajib-wajib saja, yang sunnah tidak dia kerjakan, tapi yang haram tidak dia kerjakan. Ya. Adapun zalim, dia kerjakan wajib, haram juga dia kerjakan. Mungkin dia kerjakan sunnah, yang makruh juga dia apa? Kerjakan. Kira-kira antum masuk yang mana? Zalim li nafsihi atau muqtasid sabiqun bil khairat? Ya. Coba tanya ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu mungkin dengar ya. Kira-kira masuk mana? Zalim li nafsihi atau muqtasid yang tengah-tengah atau yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sering ngomel-ngomel sama suami sepertinya masuk yang ini. Yang menzalimi diri sendiri. Bentak-bentak suami, ngomel-ngomel suami, banyak nuntut sama suami ya. Untuk masuk sabiqun bil khairat kayaknya berat ya. Kayaknya berat ya, tapi wallahu alam ya, ini sekedar apa? Pembagian ya. Kita bisa mengetahui, mengira-ngira diri kita di mana ya. Tentu pembagian ini adalah secara global, secara jumlah. Karena nggak mungkin ada orang hanya lakukan kewajiban saja, tidak ada sunnah yang dia kerjakan sehingga dimasukkan dalam muqtasid. Tidak mungkin. Orang pasti melakukan kewajiban dan juga sunnah juga. Tetapi para ulama mengatakan maksudnya secara global. Secara global orang ini kalau diperhatikan, dianya sunnah kurang dia perhatikan. Selalu wajib. Sunnah kadang dilakukan tapi sedikit-sedikit. Tapi kalau sabiqun bil khairat,
wajib-wajib dia kerjakan, sunnah-sunnah dia kerjakan. Zalimun li nafsi, wah ini suka maksiat ya. Lihat yang haram, dengar yang haram, ya melakukan dosa-dosa, ya. Zalimun li nafsihi. Pertanyaannya, kenapa zalimun li nafsihi didahulukan penyebutannya daripada muqtasid dan sabiqun bil khairat? Biasanya kan yang lebih afdal disebut terlebih dahulu, iya atau tidak? Kenapa dia disebutkan terlebih dahulu sebelum muqtasid dan sebelum sabiqun bil khairat? Para ulama menjelaskan ada dua sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullahu taala. Karena kenapa dia disebutkan terlebih dahulu? Pertama, agar dia tidak putus asa, makanya disebut dulu. Agar dia tidak putus asa. Jangan sampai dia kunut, putus asa. Sabiqun bil khairat, kenapa tidak disebutkan terlebih dahulu? Jangan sampai dia ujub. Jangan sampai dia ujub. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, sabiqun bil khairati biiznillah. Yang dia berlomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Ingat, dia bisa hebat beramal soleh, kewajiban dan sunnah bukan karena dirinya, tapi karena izin siapa? Allah. Sehingga hilang ujub dari dirinya. Hilang ujub. Jangan sampai dia ujub. Yang lainnya tidak disebutkan biiznillah tidak. Cuma yang terakhir. Sabiqun bil khairat biiznillah. Karena orang yang sabiqun bil khairat rawan ujub. Maka perlu diingatkan biiznillah. Dia itu bisa hebat karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kenapa zalim bin nafsi disebutkan terlebih dahulu? Supaya dia tidak putus asa. Yang kedua, kenapa dia disebutkan terlebih dahulu? Karena di surga yang paling banyak modelnya yang ini. Kata para ulama, di surga yang paling banyak modelnya yang ini. Zalim li nafsi. Mencari orang yang muqtasid, yang wajib-wajib tidak pernah melakukan dosa-dosa, itu jarang. Apalagi yang kewajiban-kewajiban dia kerjakan, sunnah-sunnah dia kerjakan, dosa-dosa dia tinggalkan, makruh-makruh pun dia tinggalkan. Itu sabiqun bil khairat. Ini lebih langka lagi. Karena rahmat Allah luas, maka yang paling banyak Allah sebutkan terlebih dahulu. Jadi antum pilih yang mana? Yang zalim li nafsihi, muqtasid atau sabiqun bil khairat? Kita pinginnya ini, tapi kenyataannya susah. Ya, tidak gampang bisa jadi sabiqun bil khairat. Inilah yang kalau kita bahas bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin. Bab barang siapa yang memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka itu? Inilah sabiqun bil khairat mereka itu. Mereka itu sabiqun bil khairat. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab waktu menyebutkan bab tersebut, dia sebutkan contoh. Contoh di antaranya inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Pertama contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau sebutkan dalil yang kedua. Dalil yang kedua yaitu walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Yaitu orang-orang tidak pernah berbuat syirik sama sekali dan orang-orang yang setelah mereka melakukan kebajikan mereka dalam kondisi takut. Sehingga mereka karena takut, mereka akhirnya banyak berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Itulah ciri-ciri penghuni surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Makanya waktu turun ayat ini, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun wa yaqtulun?" Apakah mereka orang-orang yang Allah sebutkan orang-orang yang berbuat lantas mereka takut? Apa maksudnya berbuat mereka takut? Apakah mereka yang orang-orang yang mencuri, berzina, membunuh? Kata Nabi SAW, la ya binata Siddiq. Tidak demikian wahai putri Abu Bakar. Justru mereka itu orang yang salat, orang yang bersedekah, orang yang berpuasa, namun mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Karena mereka khawatir amal mereka tidak diterima, mereka tidak pede dengan apa yang mereka lakukan, ulaika yusari'una fil khairat. Maka mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Nah, kita melatih diri kita supaya bisa sampai pada derajat ini, sabiqun bil khairat. Dan perasaan tersebut bahwasanya kita tidak pede dengan amalan kita akan muncul dengan sendirinya kalau iman kita sudah semakin tinggi. Ada sebagian orang baru beramal sedikit dia sudah merasa pede masuk surga ya. Baru haji sekali sudah pede masuk surga ya. Bahkan ada yang belum haji pede masuk surga. Tidak demikian. Orang yang sabiqun bil khairat, yang derajatnya tinggi, dia tidak ujub dan dia merasa amalannya bisa jadi tidak diterima. Antara khauf dan raja, antara berharap dan rasa takut. Antara berharap tidak diterima, antara berharap diterima oleh Allah dan takut tidak diterima. Karena ada perasaan seperti itu, ulaika yusari'una fil khairat, maka mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Taib. Setelah itu Allah berfirman, perhatikan sini.
Jannatu adnin yadkhulunaha. Yadkhulunaha. Yuhallawna fiha. Yuhallawna fiha apa? Asawira min asawira min dhahabin wa lu'lu'an. Baik, perhatikan di sini. Pertama Allah mengatakan jannat, surga-surga. Ini menunjukkan surga bertingkat-tingkat. Surganya zalimul li nafsihi berbeda dengan surganya muqtasid, berbeda dengan surganya apa? Sabiqun bil khairat. Adnin artinya abadi, kekal, tempat tinggal. Surga yang abadi dan mereka bertingkat. Allah Maha Adil. Allah tidak menyamakan semua orang. Ya, walikullin darajatun mimma amilu. Kata Allah masing-masing derajatnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Surganya zalimul li nafsi tidak sama dengan surganya muqtasid, tidak sama dengan surganya sabiqun bil khairat. Namun kata Allah, yadkhulunaha, mereka masuk di dalam surga-surga tersebut. Wow di sini kata Syekh Muhammad bin Al-Amin Syinqiti rahimahullah, huqqalaha an tuktab bima'il ainain. Kata dia huruf waw di sini, wawul jamaah, berhak untuk ditulis dengan tinta air mata. Kenapa kata beliau? Karena waw di sini artinya mereka. Mereka. Yaitu ketiga golongan. Semuanya masuk surga. Allah tidak mengatakan sabiqun bil khairat yang masuk surga. Allah tidak mengatakan muqtasid yang masuk surga, tapi Allah mengatakan mereka seluruhnya masuk surga. Berarti zalimul nafsi masuk surga atau tidak? Masuk surga. Masuk surga. Kita kemungkinan besar yang ini zalimul nafsi. Kita kemungkinan besar ini. Mau bilang kita muqtasid kita enggak pede, apalagi sabiqun bil khairat. Lihat model-model antum kayaknya jauh. Saya juga tahu diri ya. Jadi kita kemungkinan besar, mudah-mudahan kita yang ini, mudah-mudahan ya. Tapi lihat kenyataan sepertinya. Tapi mudah-mudahan kita yang sabiqun bil khairat. Ya. Tapi seandainya pun kita zalimul li nafsihi, ternyata zalimul li nafsihi juga dijanji masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan surga-surga yang kekal mereka kata Allah. Allah tidak mengatakan dia kalau dia kembali kepada sabiqun bil khairat. Tapi Allah mengatakan mereka masuk di dalamnya. Berarti mereka ini mencakup sabiqun bil khairat, mencakup muqtasid yang tengah-tengah dan mencakup apa? Zalimun li nafsihi. Paham sampai di sini? Baik. Kemudian kata Allah yuhallawna fiha. Yuhallawna fiha. Sebelumnya dalam sebagian qiraah yadkhulunaha, dalam sebagian riwayat yudkhalunaha. Mereka dimasukkan dalam surga. Mereka dimasukkan dalam surga. Dalam sebagian riwayat yang sering kita baca mereka masuk dalam surga. Dalam sebagian riwayat qiraah mereka dimasukkan dalam apa? Surga. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Masuk surga. Kemudian kata Allah yuhallawna fiha, mereka dihiasi dalam surga tersebut min asawir berupa gelang-gelang min dhahab yang terbuat dari emas. Saya tanya sama antum, yuhallawna ini i'rabnya apa? I'rabnya apa? Yuhallawna. Ayo, santri Jamil Rahman. Yuhallawna i'rabnya apa? Hah? Hah? Apa? Marfu' ya. Atau majrur? I'rabnya apa? Saya tidak ya. I'rabnya apa? Dalam jumlah ini i'rabnya apa? Sebagai fa'il kah? Sebagai maf'ul kah? Sebagai apa? Ada yang tidak? Hal, Masya Allah. Siapa yang jawab tadi? Hah? Masya Allah. Jazakallah khairan. Enggak ada hadiahnya. Hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhallawna fiha, yuhallawna hal. Kondisi. Hal itu artinya apa? Kondisi. Sahibul halnya mana? Wawul jamaah. Masya Allah. Hadiah kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Wawul jamaah mereka. Jadi kata para ahli tafsir, begitu mereka masuk, jadi dalam kondisi mereka masuk, jadi kan hal. Dalam kondisi mereka sudah memakai apa? Emas-emas dan memakai pakaian yang indah, yang lu'lu'a, yang berisi dengan mutiara-mutiara, dijadikan hiasan di tubuh mereka atau di baju-baju mereka. Jadi waktu mereka masuk, mereka sudah memakai apa? Gelang-gelang emas
dan sudah pakai mutiara. Maksudnya apa? Maksudnya mereka masuk cepat sekali dan mereka segera merasakan kenikmatan, tidak ditunda-tunda. Paham? Karena kalau mereka pakai emas dulu sebelum masuk surga, ini nunda mereka masuk surga. Tapi begitu mereka masuk surga tiba-tiba cerek, mereka sudah memakai emas dan apa? Perak-perak. Emas dan apa? Mutiara. Allah tidak mengatakan mereka pun masuk surga, kemudian mereka memakai emas dan mutiara. Allah tidak mengatakan kemudian. Tapi Allah mengatakan mereka masuk surga dalam kondisi sudah memakai apa? Emas dan perak-perak. Jadi begitu masuk surga langsung merasakan kenikmatan, tidak ditunda-tunda. Paham sampai di sini? Paham atau tidak? Kalau keluar di soal ujian bisa paham kan? Insyaallah ya. Karena tanya, kalau hal maksudnya apa? Antum harus bisa jelaskan. Maksudnya mereka begitu cepat masuk surga dan mereka begitu segera merasakan apa? Kenikmatan. Makanya Allah sebutkan tentang surga. Kata Allah berfirman, "Wa uzlifatul jannatu lil muttaqina ghairu ba'id." Surga didekatkan kepada orang bertakwa. Jadi Allah ingin orang-orang ini segera masuk surga. Bukan cuma mereka berjalan menuju surga, bahkan surga didekatkan oleh Allah. Wa uzlifatil jannah, yaitu surga didekatkan agar mereka segera masuk surga. Segera mendapatkan balasan tersebut. Ya. Sudah Isa? Belum ya? Baik. Min asawira min dhahab. Ternyata mereka masuk surga, kemudian mereka pakai gelang-gelang. Di tangan-tangan mereka pakai gelang, dan ini bagi laki-laki dan perempuan. Ya, di dunia diharamkan laki-laki pakai emas, ya, dan perak. Ya. Kata Nabi SAW, hatani, dua perkara ini, emas dan perak, haramun lidzukuri ummati, haram bagi lelaki dari umatku. Tetapi kalau di surga mereka boleh memakai emas dan bahkan pakaian mereka penuh dengan apa? Mutiara-mutiara. Baik, saya mau hapus ini. Ada yang bisa hapuskan? Tolong. Wah, langsung ada pena-pena baru, Masya Allah. Baru beli kah? Taib, Allah berfirman selanjutnya, walibasuhum fiha harir. Ya. Dan pakaian mereka dalam surga adalah apa? Berupa sutra. Sutra haram bagi lelaki, tapi tatkala di surga laki-laki boleh pakai sutra, laki-laki juga boleh pakai emas dan juga berhias dengan mutiara. Setelah itu Allah berfirman apa? Wa qalu alladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Inna rabbana laghafurun syakur. Baik. Begitu mereka masuk surga, mereka langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tahu bersyukur. Langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Kesedihan. Ini kesedihan yang buat gelisah orang-orang yang tinggal di atas muka bumi. Para ulama menjelaskan kegelisahan dengan segala bentuknya. Kegelisahan di dunia dan kegelisahan tatkala menanti hari akhirat. Demikian juga kesedihan tatkala di padang mahsyar. Kesedihan tatkala disidang oleh Allah, dihisab, ditimbang, melewati sirat, semuanya berisi dengan kekhawatiran dan kesedihan. Ya. Oleh karenanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Para ulama mengatakan seluruh kehidupan manusia penuh dengan kepayahan. Waktu dalam perut ibunya sudah memayahkan ibunya. Waktu keluar dengan kepayahan. Ngurus dia pun penuh dengan kepayahan. Ya, tatkala dia besar pun dia harus berjuang mencari makan. Kalau mau menikah harus kumpulkan uang untuk bayar mahar. Ya, berkasih uang sama mertua juga penuh dengan apa? Kepayahan. Nikah dapat kenikmatan, butuh juga ngurusi anak istri juga dengan apa? Kepayahan. Terkadang dia sakit penuh dengan kepayahan. Ada senang-senangnya tapi selalu berpindah dari kepayahan yang satu menuju kepayahan yang lain. Sampai akhirnya tatkala dia mau meninggal dalam kondisi payah. Kemudian dalam kubur juga dalam kepayahan, didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, ditanya dengan penuh kepayahan. Kemudian dibangkitkan juga dengan penuh kepayahan. Dahsyatnya dunia yang
hancur luar biasa, kemudian dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak pakai apa-apa, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dengan penuh kepayahan. Matahari diturunkan dalam jarak 1 mil juga dengan penuh kepayahan. Setelah itu menanti kedatangan Allah, Allah pun datang menyidang mereka juga dengan penuh ketakutan, dengan kepayahan. Dibuka catatan amal mereka, kemudian ditimbang, kemudian terakhir kepayahan tatkala berjalan lewat sirat. Ya, bagaimana tidak khawatir sementara sirat sangat tipis, adaqqu minas sya'ar wa ahaddu minas saif, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian di sampingnya ada kalalib, ada besi-besi yang siap menggait dia untuk dimasukkan dalam neraka jahanam. Semua kepayahan tersebut hilang tatkala dia menginjakkan kakinya di mana? Di surga. Makanya langsung begitu masuk surga dia mengatakan alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami segala apa? Kesedihan. Dan di dunia ini tidak ada yang luput dari kesedihan. Siapapun orangnya, sekaya apapun, sehebat apapun, setenar apapun, pasti pernah sedih. Pasti pernah susah, pasti pernah khawatir. Karena tidak ada kenikmatan dunia yang sempurna. Semuanya pasti berisi dengan kesulitan dan kepayahan. Ya. Semuanya. Mau raja, mau orang kaya, ya mereka juga pasti pernah sakit. Mereka juga pasti pernah sedih. Mereka pasti pernah khawatir. Mereka juga pasti pernah nangis. Itu semua sifat-sifat penghuni dunia. Semua itu akan hilang, kesedihan. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan orang yang mau surga akan hilang kesedihan dari segala sisi. Sebagian orang dia kaya, tapi dia sedih tatkala melihat bentuk tubuhnya. Mungkin kurang tampan, mungkin kurang ganteng. Ya mungkin bentuk tubuhnya, ya mungkin warna kulitnya, dia sedih. Dia hasad lihat orang lain, dia sedih lihat orang lain kok lebih tampan dari dia. Itu semua di surga tidak ada, karena dia di surga dalam bentuk tubuh yang sangat apa? Sempurna. Ya. Ibu-ibu kalau kemudian depan kaca sedih lihat mulai tua, ya sedih, sudah top, tua, ompong peot. Ya. Sedih. Lihat suami tambah sedih lagi, apalagi suami sudah ngomong macam-macam. Sedih. Ya. Itu semua sedih akan hilang. Kenapa? Ibu-ibu kalau dia mau surga, top dari sisi apa? Dari sisi tubuh sangat sempurna, umur pun muda selalu. Ya. Jadi ada orang sedih karena melihat tubuhnya, orang sedih melihat kondisinya. Semua kesedihan dengan segala bentuknya hilang dalam surga. Tidak ada kesedihan sama sekali. Ada orang sedih melihat mobilnya, dia sudah punya mobil tapi masih sedih. Ada orang sudah punya rumah, masih sedih lihat rumahnya. Aduh rumah saya begini, rumah tetangga Masya Allah. Sedih dia lihat apa? Rumahnya. Terus dia berkaca, sedih lihat dirinya. Sedih meliputi dia. Itu semua akan hilang tatkala di mana? Surga. Bagaimana tidak hilang? Semua yang diinginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia orang yang tampan, orang yang muda, orang yang gagah, tinggi, luar biasa, maka semua kesedihan akan hilang. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami sangat memberi ampunan. Karena kalau Allah ingin mengadab sesuai dengan dosa-dosa kita, kita akan binasa. Tidak ada yang selamat. Tetapi Allah sangat baik. Sangat baik dalam masalah perhitungan. Bagaimana tidak? Kalau seorang melakukan kejahatan, dosa dihitung cuma 1. Tapi kalau melakukan kebaikan, dihitung 10 kali lipat minimal, atau sampai 700 kali lipat, atau ila adhafin katsir, atau lebih daripada itu. Apalagi yang kurang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau melakukan 1 kesalahan, dihitung 1. Ya. Anda melakukan kebaikan, dihitung bisa sampai 700 kali. Supaya timbangannya bisa sama, Anda melakukan maksiat 700 kali sama dengan perbuatan baik satu kali. Tapi jangan coba-coba ya. Ini sekedar saya jelaskan tentang perhitungan baiknya Allah Subhanahu wa taala, maha baiknya. Belum itu saja, bukan selain perhitungannya yang luar biasa yang sangat tidak adil, ya artinya Allah sangat membela kita. Satu kebaikan dihitung minimal 10 kali sampai 700 kali sampai lebih daripada itu, ternyata kata Allah wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan apa? Kita, ya. Makanya Ghafur, Rabb kita sangat apa? Sangat Ghafur, ya. Para ulama menjelaskan ada namanya Ghafur, ada Ghaffar, ada Ghafir. Itu ada beda-bedanya. Ghafur, Ghaffar dan Ghafir. Intinya 3 makna tersebut ada bedanya. Ada yang artinya Allah mengampuni dosa-dosa kalau seorang berminta ampun kepada Allah sebanyak apapun. Ini yang pertama. Ada artinya Allah mengampuni dosa-dosa ya sebesar apapun dosa tersebut. Beda sebanyak apapun, beda dengan apa sebesar apapun. Ada Allah mengampuni dosa-dosa meskipun diulang-ulang, meskipun bervariasi. Semuanya Allah ampuni kalau seorang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syakur artinya maha berterima kasih. Kita melakukan sedikit, maka Allah beri imbalan yang tidak setimpal dengan apa yang kita lakukan. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa sholat 2 rakaat? Cuma nggak sampai 5 menit. 3 menit sudah selesai. Ternyata pahalanya kalau Allah kasih di akhirat lebih baik daripada surga dan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, sehingga amalan kita ini sangat sedikit.
Allah Syakur, membalas dengan ganjaran yang sangat besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, apa ayatnya? Walladzina kafaru. Belum. Alladzi ahallana darul muqamah min fadlihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, alladzi ahallana darul muqamah min fadlihi. La yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugub. Perhatikan, ini di antara pujian mereka lagi. Setelah mereka memuji Allah menghilangkan kesedihan, penghuni surga memuji Allah lagi. Yang telah menempatkan kami di darul muqamah, di tempat yang memang layak untuk kita tinggal. Al-muqamah itu tempat tinggal. Karena dunia ini tidak layak untuk kita tinggal, akan kita tinggalkan. Dunia ini fana. Banyak kesulitan, banyak kesedihan, banyak kekhawatiran, banyak hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, tatkala mereka masuk surga, mereka tahu benar bahwasanya ini surga, tempat yang layak untuk tinggal selama-lamanya, untuk abadi. Kenapa? Karena isinya semua kesenangan. Ya, tidak ada kesedihan sama sekali, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Maka inilah tempat yang tepat untuk kita tinggal selama-lamanya. Maka jangan kita lupa bahwasanya dunia ini bukan darul muqamah, tapi darul ubur. Bukan tempat untuk tinggal selamanya, tapi tempat hanya untuk numpang lewat. Dan Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang numpang lewat. Kalau antum numpang lewat suatu negeri, misalnya antum tahu antum akan meninggalkan negeri tersebut. Antum melihat rumah-rumah yang mewah, mobil-mobil, antum tahu, antum tidak usah hasad. Loh, ini bukan tempat tinggal saya. Misalnya antum kerja di Arab Saudi. Arab Saudi antum lihat orang Arab punya rumah mewah. Antum enggak usah bikin saingan bikin rumah mewah lagi di situ. Antum akan tinggalkan Arab Saudi, akan pulang ke tanah air. Kalau bikin rumah di mana? Di Jogja, bikin mewah-mewah. Paham? Kira-kira demikian. Kalau Anda di dunia, Anda tahu Anda akan tinggalkan dunia ini. Kalau ada orang punya rumah mewah, tidak usah hasad. Ini akan Anda tinggalkan. Mau bikin rumah mewah, istana bikin di surga. Itu tempat tinggal Anda yang sungguhnya. Itulah darul muqamah. Min fadlihi. Ini Allah ingatkan lagi. Min fadlihi. Semua ini seorang masuk surga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amal solehnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Artinya amalnya tidak bisa untuk bayar surga, tapi amalnya hanyalah sebab untuk masuk surga. Dengan amal dia, maka dia meraih rahmat Allah, dan rahmat Allah akhirnya masukkan dia ke dalam surga. Ya. Karena memang amal kita tidak bisa untuk bayar surga. Saya kasih gambaran sederhana. Antum kalau mau menikah sama seorang wanita, kan butuh biaya banyak, itu tidak? Ya, ada uang buat mertua, ada uang buat istri, ya. Mungkin omnya kita sogok, bibinya kita sogok, ya. Ya, kita mau nikah sama perempuan ini. Orang Bugis namanya uang panaik dan uang naik bayar lagi. Buat mertua bayar, istri lagi sendiri, ya. Kalau orang Jawa naik turun gratis, ya. Baik. Itu saja kita bayar mungkin, kalau saya murah alhamdulillah, ya. Tapi maksudnya ada orang nikah sampai puluhan juta, ada sampai ratusan juta. Yang dia dapati perempuan modelnya begitu. Kadang-kadang suka ngomel, kadang-kadang. Itu saja dia bayarnya mahal luar biasa kayak gitu. Belum lagi utang setengah mati, dia bangun rumah untuk bisa nempati kekasihnya satu-satunya di situ, ya. Kerja setengah mati, ngutang sana, ngutang sini, dimarahin sama bos, nyeles sana sini. Ya. Itu untuk ente dapati wanita seperti ini modelnya, yang sangat luar biasa. Bagaimana lagi ente mau bayar bidadari? Coba. Bagaimana antum bayar bidadari? Yang cantiknya luar biasa, indahnya luar biasa, yang muda selamanya, abadi selama-lamanya. Ya. Mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai sholat tahajud yang ngantuk-ngantuk sholatnya. Gimana? Makanya kita masuk surga bukan dengan amal soleh kita. Amal soleh kita hanyalah sebab untuk Allah turunkan rahmat supaya kita masuk surga. Namun semakin kita banyak amal soleh, rahmat Allah semakin besar akan turun kepada kita, surganya semakin tinggi. Surganya semakin tinggi. Maka Allah ingatkan, orang-orang penghuni surga mengakui, ya segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kami di darul muqamah, di surga. Min fadlihi, karena karunia Allah. Mereka tidak sombong sama sekali. Bahkan setelah mencapai keberhasilan, mereka tidak sombong. Makanya mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami dapat hidayah, kami bisa masuk surga. Ya, kami tidak akan bisa masuk surga kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka, la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub. Tidak merasakan susah dan letih. Apa bedanya nasab dengan lugub? Ada yang tahu? Kalau ini benar-benar saya kasih hadiah.
Siapa yang tahu bedanya nasab sama lugub? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Kalau salah bayar. Oh Isya ya. Kita salat Isya dulu lah. Gimana lanjut apa salat Isya dulu? Isya dulu. Ya udah salat Isya dulu, Isya tulis. Ya nanti kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi sampai pada ayat ke-35 di mana para penghuni surga mereka berkata, "Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih." Segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kami di tempat yang tinggal yang abadi karena karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di mana kami tidak merasakan dalam surga tersebut rasa susah dan juga tidak merasakan rasa letih. Apa perbedaan antara nasab dengan lughub? Ada yang tahu? Ada hadiahnya bagi yang tahu. Silakan. Nasab perasaan lelah setelah melakukan pekerjaan. Kalau lughub perasaan lelah tatkala melakukan apa? Pekerjaan. Terbalik. Harusnya 100.000 jadi 10.000. Jadi nasab adalah perasaan payah tatkala melakukan apa? Kegiatan. Adapun lughub yaitu keletihan yang dirasakan setelah melakukan perbuatan. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam surat Qaf, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari. Orang Yahudi menyangka hari kan ada 7. Kok Allah cuma ciptakan 6 hari, berarti hari ke-7 Allah istirahat. Mereka menyangka demikian. Maka mereka tidak mau bekerja pada hari Sabtu. Mereka menghormati Tuhan yang capek, kita juga capek, enggak usah istirahat, enggak usah kerja pada hari Sabtu. Sehingga mereka mensucikan hari Sabtu, kata mereka Allah capek setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah bantah, kata Allah, "Wa ma masana min lughub." Kami tidak ditimpa dengan rasa letih sama sekali setelah melakukan perbuatan. Nah, kalau letih setelah melakukan pekerjaan tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala, apalagi keletihan tatkala sedang melakukan pekerjaan. Saya ulangi. Kalau keletihan tidak dirasakan oleh Allah setelah menciptakan, apalagi keletihan tatkala menciptakan. Betapa banyak orang tatkala bekerja dia semangat, lupa dengan keletihan, begitu selesai duduk-duduk maka dia merasa apa? Capek. Nah, kalau setelah bekerja saja tidak capek, apalagi tatkala bekerja. Paham? Maka demikianlah para penghuni surga. Ya. Para penghuni surga, mereka tidak pernah letih tatkala melakukan kegiatan mereka. Mereka bermain-main dengan bidadari, enggak pernah letih. Mereka bermain-main, berziarah sana, ziarah sini, main sana, main sini, makan ini, makan anu. Enggak ada rasa letih sama sekali. Baik tatkala sedang bekerja atau tatkala selesai dari pekerjaan. Oleh karenanya, para ulama berdalil dengan ayat ini, bahwasanya penghuni surga tidak tidur. Tidak ada tidur dari dalam surga. Ya, karena dalam hadis juga Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, "An-naum akhul maut." Bahwasanya tidur adalah saudara kematian. Dan seorang butuh tidur tatkala dia letih. Tatkala dia capek, baru kemudian dia tidur. Sementara penghuni surga tidak ada letihnya sama sekali. Tidak ada capeknya sama sekali. Maka tidak perlu tidur sama sekali. Kenapa? Kalau dia tidur, berarti ada nikmat yang off sebentar. Padahal dia harus senantiasa berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain tanpa henti-hentinya. Kalau dia tidur berarti ada nikmat yang putus kan? Tidur 1 jam, berarti 1 jam berhenti dulu sama bidadari. 1 jam libur dulu. 1 jam tidak lagi bermain sana main sini. Tidak. Makanya tidak ada tidur. Penghuni surga tidak tidur karena tidak merasakan letih dan lelah sama sekali. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang penghuni surga, setelah itu Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam. Kata Allah, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam, la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, kadzalika najzi kulla kafur."
Kata Allah, dan orang-orang yang kafir. Dan ini dalil bahwasanya zalimul nafsi masuk dalam surga. Karena Allah sedang berbicara dua kelompok. Kelompok penghuni surga dengan kelompok apa? Penghuni neraka jahanam. Berarti zalim li nafsi masuk dalam apa? Penghuni surga. Demikian juga tidak benar pendapat sebagian ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud dengan zalim li nafsi adalah orang kafir. Karena Allah buka pembahasan baru. Berarti zalim li nafsi tidak masuk dalam orang kafir, tapi masuk pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang penghuni surga. Paham? Allah menyebutkan, walladzina kafaru, orang yang kafir, lahum naru jahannam, mereka masuk dalam neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak bakalan mati selama-lamanya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak akan dikurangi azab mereka sama sekali. Ya. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami beri balasan setiap orang yang kufur, yang ingkar. Orang-orang kafir tatkala mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih, ya. Di antaranya Allah mengatakan, "Wattaqun nar waquduha an-nasu wal hijarah." Ya. Takutlah kalian kepada neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah terbuat dari batu dan manusia, ya. Jadi orang-orang masuk dalam neraka jahanam, mereka terbakar dan mereka juga membakar. Mereka terbakar tubuh mereka dan juga mereka apa? Membakar. Kemudian di antara bahan bakarnya terbuat dari batu, ya. Kalau zaman dahulu mungkin 1400 tahun yang lalu mereka bertanya, batu apakah itu? Apa batu bisa membakar? Apa batu bisa keluar api? Kalau zaman sekarang kita enggak heran, ada namanya batu bara. Batu bara sumber apa? Pembakaran. Dan kalau api dari luar, tapi kalau batu bara menempel, lebih sakit. Ya, sudah keluar api dia menempel di kulit, lebih dan di daging. Jadi di neraka jahanam dibakar dengan api dan juga dengan apa? Batu yang menyala-nyala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati neraka jahanam dengan allati tattali'u 'alal afidah, yaitu api yang membakar langsung sampai ke dalam jantung. Berbeda dengan api di dunia. Kalau api di dunia waktu membakar luar dulu, dalamnya belakangan. Api tidak langsung menembus ke dalam. Berbeda dengan api neraka jahanam. Waktu membakar sesuatu, langsung luar dalam dibakar. Langsung luar dalam dibakar. Makanya allati tattali'u 'alal afidah, langsung masuk ke dalam jantung-jantung manusia. Dalam dada-dada manusia, langsung. Tatkala mereka disiksa dengan siksaan yang luar biasa, tentunya kita tidak sedang bahas bentuk-bentuk siksaan penghuni neraka jahanam. Akhirnya mereka tidak kuat dan mereka minta untuk mati. Mereka berkata, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai malaikat Malik, penjaga neraka jahanam, mohon kepada Rabbmu untuk matikan kami. Matikan kami. Mereka tidak kuasa merasakan kepedihan yang luar biasa. Mereka minta mati enggak dikasih. Kata Malik, "Innakum makithun." Kalian akan selama-lamanya dalam neraka jahanam. Permintaan mereka untuk dimatikan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mohon permintaan kedua. Kalau tidak dimatikan, kurangi. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Ya Allah, maka penghuni neraka jahanam berkata kepada penjaga neraka jahanam, mintalah kepada Rabbmu agar mengurangi azab kami. Kalau tidak bisa dikurangi selama-lamanya, yauman minal adzab, meskipun hanya sekejap, meskipun hanya sehari. Kurangi. Mereka minta dikurangi. Allah tidak matikan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru fi lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu." Mereka tidak akan dimatikan selama-lamanya. Mereka minta dikurangi, kata Allah, "Wala yukhaffafu 'anhum min adzabiha." Dan mereka tidak akan dikurangi azab mereka. Bahkan tatkala mereka minta dikurangi azab mereka, justru Allah tambah. Ya. "Falan nazidakum illa adzaba." Kata Allah, "Fadzuku," silakan rasakan azab yang kalian rasakan. "Fala nazidakum illa adzaba." Kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab. Kalau kita berbicara tadi tentang ayat-ayat yang paling memberi harapan kepada kita, maka ayat ini kata sebagian ulama ayat yang paling ditakuti oleh penghuni neraka jahanam. "Fadzuku falan nazidakum illa adzaba." Rasakanlah dan kami tidak akan menambahkan kecuali azab. Ternyata azab mereka ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang paling menakutkan bagi penghuni neraka jahanam. Akhirnya tatkala mereka minta mati tidak dikasih. Minta dikurangi azabnya tidak dikasih, akhirnya mereka hanya bisa berteriak, wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak saja, tidak ada dipedulikan. Mereka berkata, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal."
Ya Allah, keluarkan kami meskipun hanya sebentar. Kami ingin beramal saleh. Kami menyesali segala perbuatan kami. Fa'tarafu bidzambihim. Dan mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Tapi dia terlambat. Terlambat. Mereka hanya bisa teriak-teriak, ya, dalam adab yang pedih, minta dikeluarkan namun tidak dikeluarkan. Maka Allah bantah mereka, kata Allah, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memberikan umur bagi kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir orang yang mau berfikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Maksudnya apa kata para ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah dan yang lainnya? Bahwasanya Allah telah memberikan mereka kesempatan di dunia ini. Ya. Mereka telah mendengar ayat-ayat Allah, diajak berfikir, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih ujian, ya. Perubahan-perubahan kehidupan. Ini semua sebenarnya membuat orang hendaknya berfikir. Pengalaman-pengalaman hidup. Kalau bermaksiat kepada Allah akibatnya demikian. Kalau beribadah kepada Allah akibatnya demikian. Ini semua adalah pengalaman-pengalaman hidup. Harusnya sudah cukup bagi kamu untuk berfikir. Sudah cukup bagi kamu untuk mendahulukan akhirat daripada hawa nafsumu. Harusnya sudah cukup. Apalagi kata Allah, waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan bagi kalian. Al-Imam Al-Bukhari tatkala menafsirkan ayat ini, beliau berkata, awalam nu'ammirkum, menyebutkan firman Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah beri usia bagi kamu yang cukup bagi seorang untuk berfikir, dan telah datang kepada kalian nadhir, peringatan, kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, yakni asy-syaib, yaitu uban. Kalau seorang hidup dan ternyata rambutnya sudah ubanan, berarti sudah cukup Allah beri peringatan. Ya. Orang beruban biasanya umur berapa? 50, 45, 50. Kalau yang uban masih 20 itu penyakit, ya. Maksud saya pada umumnya orang beruban itu umur berapa? Sudah 40 ke atas, 50 ke atas, apalagi kalau 60. Rambutnya sudah putih semua, 70 apalagi, ya. Ini berarti sudah datang peringatan. Kalau antum bercermin kemudian lihat bulu mata antum sudah putih, rambut antum sudah putih, ya sudah, itu sudah datang peringatan. Sebentar lagi akan meninggal dunia. Tangan mulai bergerak, mata mulai rabun, telinga mulai lemah, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda pandangannya sehat terus, pendengarannya kuat terus, badan sehat terus, nanti lupa dan sombong. Maka Allah beri peringatan pelan-pelan. Rambut mulai putih, tangan mulai gemetar, mulai lupa-lupa, ya. Ada sebagian orang jadi pelupa. Sering ketemu saya. Aduh, saya lupa Ustaz. Itu faktor U namanya. Faktor usia. Ustaz, saya pernah lupa apa? Lupa ATM. Taruh pergi ambil uang, ATM-nya ditinggal. Itu namanya faktor apa? U. Ada orang pergi bawa istrinya, dia pulang, istrinya nggak dibawa. Faktor U. Dia lupa sama istrinya. Mudah-mudahan tidak lupa. Mudah-mudahan juga lupa sama istri orang. Ya. Jangan sampai istri orang dia ingat, istri dia lupa. Ya. Faktor U. Ya. Ada kejadian orang tua sama istrinya sudah tua, sudah usia lanjut, dan mesra terus, dan sering naik motor suami istri. Lagi motor ngobrol sama istrinya, sering ngobrol. Tahu-tahu mereka lewat, ini kejadian nyata, lewat kejiglek sedikit, istrinya jatuh, dia terus ngobrol. Jadi jalan terus, istrinya udah jatuh. Faktor U dia nggak tahu, daya tangkapnya sudah kurang peka, nggak tahu sudah nggak berat lagi, sudah nggak ada yang peluk, dia nggak rasa semuanya. Jadi ngobrol terus aja, loh kok nggak ada? Ternyata istrinya jatuh. Faktor U sudah apa? Sudah tua. Nah kalau orang sudah tua masih belum sadar juga, kapan mau sadar? Oleh karena dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari membuat suatu bab judulnya bab man balagha sittina sanah, bab barang siapa sudah mencapai 60 tahun, faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur, maka Allah telah beri udzur kepada dia umur yang cukup. Harusnya dia sudah sadar kalau sudah berumur 60 tahun. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawa sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu. Allah telah cukup memberi udzur kepada seorang lelaki yang Allah telah menunda ajalnya hatta balaghahu sittina sanah, sampai umurnya 60 tahun. Ya, kalau 60 tahun masih belum sadar, kapan mau sadar? Kalau ada anak muda nakal kita tegur, mungkin dia bilang nantilah, saya tobatnya nanti. Ya memang karena mungkin dia masih tua, nanti dia bertobat. Ya. Tapi kalau sudah rambut putih semua ditegur, nanti saya tobatnya. Kapan mau tobat lagi? Di alam barzakh baru tobat. Ya sudah, kalau sudah tua ternyata masih sibuk nonton sinetron, masih nonton yang tidak-tidak, masih baca yang enggak, masih sibuk yang kapan baca Qur'annya, ya, kapan ikut pengajian, kapan sholat malamnya. Sudah 60 tahun terus masih
kapan lagi mau beribadah? Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala orang-orang kafir mereka minta dikeluarkan dari neraka jahanam, maka Allah tidak memberi uzur kepada mereka karena kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah beri usia yang cukup bagi kalian? Cukup usia bagi orang untuk berfikir dan telah datang peringatan bagi kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fadzuku, ya, rasakanlah, ya, azab tersebut, famalidz zalimina min nasir. Tidak ada penolong bagi orang-orang berbuat zalim. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat Fatir dari ayat 32 sampai 37. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bissawab. Mengapa surat Fatir tidak memakai alif lam mim? Saya tidak tahu ya, tidak semua surat dibuka dengan huruf al-huruf al-muqatta'ah. Sebagian surat dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad, sad, qaf, nun, siapa lagi? Ha mim, ya. Apa lagi? Apa? Yasin, Toha, ya. Ada lagi apa? Alif lam ra ha mim nun, padahal Ar-Rahman. Jadi apa ayat-ayat ini? Para ulama mengatakan ini namanya al-huruf al-muqatta'ah. Namun tidak semua surat dibuka dengan ini. Biasanya surat-surat yang dibuka dengan huruf-huruf ini langsung ada penyebutan Al-Qur'an setelah itu. Biasanya demikian. Alif lam mim dzalikal kitab. Alif lam ra, alif lam mim shad kitabun. Alif lam ra kitabun. Biasanya ada al-kitab. Setelah itu langsung menyebut tentang apa? Al-Qur'an. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana. Langsung bersebut tentang apa? Al-Qur'an. Yasin terus apa? Wal Qur'anil Hakim. Langsung sebut tentang Al-Qur'an. Kenapa? Karena huruf-huruf muqatta'ah itu kata para ulama fungsinya untuk mengingatkan kepada orang-orang musyrikin Arab bahwasanya Al-Qur'an ini turun dengan bahasa Arab seperti bahasa yang kalian ucapkan sehari-hari, dan huruf-hurufnya terdiri atas huruf hijaiyah. Di antaranya alif lam ra, alif lam mim shad, kaf ha ya ain shad, yasin toha, sama seperti huruf-huruf yang kalian ucapkan. Namun meskipun Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kami jadikan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan dengan huruf-huruf yang kalian ucapkan, namun kalian tidak mampu mendatangkan semisal dengan apa? Al-Qur'an. Itu maksudnya. Ya, makanya Allah mengatakan qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ya, kalau seluruh manusia dan jin berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu. Mereka tidak bakalan apa? Mampu. Jadi, saya ulangi, kebanyakan surat-surat yang dibuka dengan apa namanya? Huruf-huruf itu biasanya setelah itu penyebutan tentang apa? Al-Qur'an. Untuk mengkaitkan antara Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab, sebagaimana kalian bisa bahasa Arab namun kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Adapun surat Fatir tidak dibuka dengan ayat yang berkaitan dengan Al-Quran. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin, mathna wa thulatha wa ruba, dan seterusnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, ya. Ya, sayap, ya. Mathna wa thulatha wa ruba, bukan istri, ya. Sayap, ya. Sayapnya 2, sayapnya 3 dan sayapnya 4, yazidu fil khalqi ma yasha, dan ada yang Allah tambah sayapnya yang Allah kehendaki. Seperti malaikat Jibril sayapnya sampai 600 sayap, ya. Itu kenapa tidak dibuka dengan surat Fatir, tidak dibuka dengan alif lam ra atau hamim, wallahu alam bisawab. Mungkin karena memang Allah tidak buka karena di awal ayat tidak berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Berbeda dengan ayat-ayat surat-surat yang lainnya. Ustadz, anak punya istri suka ngeyel, cerewet. Waduh. Sabar ya akhi. Anak suruh untuk banyak beribadah, berzikir, baca Al-Quran, malah sukanya ngomong ke sana ke sini. Lebih senang mainan HP daripada ngurus anak.
Allah musta'an. Mohon nasihatnya Ustaz. Banyak bapak-bapak begini, Ustaz. Mungkin banyak nasibnya sama. Saya ulangi ya. Yang merasa nasibnya sama agar bersabar. Bukan cuma antum sendiri. Saya baca. Ana punya istri yang suka ngeyel. Cerewet. Ana suruh untuk banyak beribadah, berzikir, baca Quran. Malah sukanya ngomong ke sana kemari. Lebih senang mainan HP daripada mengurus anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Dia tidak tulis istri saya lagi hadir. Ya, saya bilang bahwasanya waktu kita hanya sedikit, tidak banyak. Dalam seorang salaf mengatakan, ya bani Adam innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'dhuha dhahaba ba'dhuka. Sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari wahai anak Adam. Jika hari-hari telah berlalu maka telah hilang bagian dari dirimu. Semakin hari berlalu semakin habis dirimu sehingga saatnya kau akan meninggal dunia. Dan waktu yang sudah pergi tidak akan bisa kembali. Kita ini sering terpedaya dengan waktu yang kosong. Nabi telah menjelaskan, ya. Nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia terpedaya. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Kita diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, enggak apa-apa namanya kita bermain-main sesekali, tapi jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan. Ya. Ada waktunya kita bermain, ada waktunya kita bersenang-senang, tapi jangan terus-terusan. Waktu berlalu, sementara orang lain berpacu, kita sedang sibuk main HP, sementara ada yang belajar tajwid, ada yang belajar tahsin, ya. Ada yang belajar ilmu agama, ada yang belajar fikih, ada yang belajar bahasa Arab. Kita sibuk main game terus, bukan saya larang, tidak, tetapi ada waktunya kita main, ada waktunya kita beribadah. Jangan sampai waktu kita habis untuk bermain-main terus, karena waktu berjalan, ya. Tiba-tiba kita akan menyesali. Dahulu saya dengar ceramah tentang Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, yang kita nukil-nukilkan perkataannya dalam tafsir Taisir Karimur Rahman. Beliau sampai kekurangan waktu. Sampai beliau berjalan bertemu dengan orang-orang Arab lagi majelis, lagi ngobrol-ngobrol. Heran dia. Dia berkata betapa banyak waktu kalian. Kalau saya boleh beli, saya akan beli waktu kalian. Kenapa dia kekurangan waktu. Oleh karenanya, nasihati istri dengan baik-baik. Ya. Jangan juga Anda jadi tukang omel istri. Jangan juga ya. Cukup istri yang tukang omel Anda ya. Jangan Anda jadi tukang omel istri. Baik-baik. Ajak dia makan. Ya. HP-nya simpan di rumah. Ya. Kemudian ngobrol. Ya. Kalau kita sendiri sibuk main HP, dia main HP, bagaimana keindahan, kebahagiaan rumah tangga? Kita pulang ke rumah ingin ngobrol sama istri, istri main HP. Istri ingin ngobrol sama kita, kita main HP. Ya. Istri punya 20 grup, kita punya 35 grup. Kapan ketemunya, kapan ngobrolnya? Ya. Kita ingin merasakan kebahagiaan di rumah. Kita ingin rumah kita seperti surga. Kalau kita di luar, kita rindu ingin pulang ke rumah. Itu namanya rumah baiti jannati. Rumahku surgaku. Kita kalau di luar ingin pulang ke rumah. Tapi kalau kita di rumah, ingin tidak betah di rumah, ingin keluar, itu bahaya berarti. Oleh karena saya ingatkan kepada sang lelaki yang sedih ini, yang sedang sedih ya. Nasihat istri dengan baik-baik. Jangan diomelin. Pegang tangannya, ajak makan di restoran. Kalau ada uang belikan emas. Cincin, pakaikan di jari manisnya. Setelah itu ngobrol baik-baik ya. Ya, kalau ngomel-ngomel saja mungkin tidak tersentuh hatinya. Pelan-pelan. Ustadz, bisakah antum menceritakan masa lalu antum ketika mondok di Ma'had Jamilur Rahman? Dan bagaimana kami bisa menjadi seperti ustadz yang sekarang ini agar kami termotivasi? Jangan jadi seperti saya, ya. Harus lebih daripada saya ya. Saya ini bukan siapa-siapa, ya. Harus cari yang lebih. Jangan cita-cita rendah, paham ya? Cita-cita harus tinggi, cita harus tinggi ya. Ya, antum belajar aja, semangat aja lah ya. Enggak mungkin saya ceritakan apa kisah saya di sini. Tapi yang perlu antum tahu bahwasanya antum sekarang enak, alhamdulillah. Dulu tidak seperti ini ya. Dulu masih belum diplester ya. Kadang-kadang teman-teman bareng-bareng bantu untuk bangun apa? Pondok. Kadang-kadang kita belajar di hutan di bawah ya. Dan macam-macam ya. Banyak cerita-cerita di zaman para salaf dahulu. Salaf Jamilur Rahman maksudnya ya. Ya banyak cerita-cerita, masing-masing punya pengalaman. Ya tidak perlu saya ceritakan, tapi harusnya antum sekarang dimudahkan dengan sarana yang sudah banyak, jauh lebih baik. Harusnya lebih apa?
lebih semangat. Harusnya lebih semangat. Antum tidak semangat, saya katakan orang kalau mau sukses yang serius. Kalau jadi dokter yang serius. Jadi pedagang yang serius. Jadi ustadz yang serius. Kalau ustadz nggak serius, ustadznya nanti pasti ngaco. Udah ngaco pasti sesat dan menyesatkan ya. Makanya kalau jadi ustadz yang serius, belajar yang baik. Supaya bisa beri manfaat kepada orang lain. Kalau antum nggak belajar serius, terus gimana nanti? Apa faedahnya? Antum tidak bisa mengadakan perubahan di kampung, tidak bisa mengadakan perubahan di masyarakat. Belajar yang serius. Rajin ya. Jangan malas-malasan. Mumpung masih muda. Apakah penghuni surga berbicara dengan bahasa Arab? Secara dalil tidak ada dalil yang sahih bahwasanya para penghuni surga berbicara dengan bahasa Arab, tetapi itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena harus kita akui bahwasanya bahasa terindah bahasa apa? Bahasa Arab ya. Tapi tidak ada dalilnya bahwasanya penghuni surga berbicara dengan bahasa Arab, hadisnya tidak ada yang sahih. Tapi apakah penghuni surga nanti dibuat bisa bahasa Arab seluruhnya atau bahasa masing-masing? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi kita tahu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang terindah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini ya, karena waktu sudah habis. Sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Insyaallah nanti kita berdoa ya. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.